Maka arti filosofinya adalah sebuah waktu yang tidak akan bisa terulang lagi. Efeknya ya diibaratkan seperti ulo welang. Maka selayaknya kita sebagai manusia sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi banyak pelajaran tentang alam ya, tentang dunia, tentang agama, tentang ilmu umum juga. Harusnya bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena sudah menjadi pakem siapapun di dunia ini bahwa waktu itu tidak akan kembali, kecuali para Naruto itu yang bisa masuk ke waktu yang akan datang maupun waktu yang setelah berlalu. Dan dunia kita adalah dunia nyata, kita memiliki Tuhan yang Maha Esa yang mengatur alam semesta ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah usaha, dan jangan lupa terus beribadah dan berdoa. Semoga kita semua selalu dilancarkan rezekinya ya para sahabatku semua. Inilah yang saya babar saat ini adalah dari nama dapur tombak korowelang ya. Dan sebenarnya tombak korowelang ini sudah ada sejak zaman pewayangan, dan tombak korowelang ini perubahan dari seorang satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Bujangga Krisna Suwantoro akan membabar ataupun mereview sebuah tombak lagi ya, yaitu dengan dapur korowelang ya. Akan saya tunjukkan pada panjenengan seperti apa wujud dari tombaknya. Untuk teman-teman pusaka pastinya sudah paham ya, seakan-akan tombak korowelang ini orang pusaka maupun bukan orang pusaka sudah banyak yang mengetahuinya, karena tombak korowelang ini pada masanya sangat kondang kaloko ya. Jadi kita harus hati-hati di mana ada sajam era dahulu yang disebut dengan pusaka ya, dari bentuk dapur keris, tombak maupun pedang ya, pastinya sangat tajam sekali, dikarenakan sudah saya review berkali-kali dalam channel saya ya. Sebuah pusaka era zaman dahulu ada 3 bahan dari logam ya. Yang pertama adalah besi karena keuletannya, yang kedua adalah pamor untuk pembentukan sugesti ataupun keyakinan tentang keampuhan itu, dan yang bagian pinggir sini akan dipasang selorok ataupun baja ya. Yang lainnya adalah sebuah doa ataupun harapan yang dimintakan kepada Tuhan yang Maha Esa ataupun Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala sesuatu ataupun kejadian pasti karena kehendaknya ya, sehingga kejadian itu bisa terjadi. Saya bahas terlebih dahulu dari nama tombak dari dapur korowelang ini. Korowelang itu ada 2 versi ya, ada yang menyebutnya korowelang dan ada yang menyebutnya kolowelang. Saya artikan yang pertama dulu. Korowelang biasanya para pakeris mengartikan koro adalah sebuah perkara ya, dan welang adalah piwulang ataupun pembelajaran. Yang disebut perkoro itu ada perkara yang baik dan ada perkara yang buruk pastinya ya, dan sebuah piwulang adalah pembelajaran. Maka bisa diartikan bahwasanya arti dari filosofi tombak korowelang ini yaitu kita harus bisa menyusun ataupun menumpuk kejadian kesalahan masa lalu, di mana sebagai sebuah motivasi untuk kita berbenah ataupun memperbaiki diri ya. Yang kedua adalah kolowelang ya. Kolowelang bisa kita artikan kalau kala itu adalah sebuah waktu, dan welang itu sebuah ular yang sakti mandraguna. Bahkan saking saktinya upas ataupun bisa yang sangat mematikan itu, setiap beberapa pekan ceritanya yang saya dan bini saya, para ular yang berbisa itu berbondong-bondong datang ke tempat persinggahan ular kolowelang itu untuk menyepoh ataupun membuat bisanya biar bisa mematikan kepada lawannya.
itu yang menyepoh adalah tugas dari ular kolo welang tersebut. Nah, bisa kita artikan bahwasanya jika kolo ataupun kala adalah sebuah waktu dan welang itu sebuah ular yang sangat berbisa ataupun mematikan, maka kita berusaha untuk tidak mendekatinya ataupun melanggarnya. Maka arti filosofinya adalah sebuah waktu yang tidak akan bisa terulang lagi. Maka kemujarabannya ataupun efeknya ya diibaratkan seperti ulo kolo welang. Maka selayaknya kita sebagai manusia sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberi banyak pelajaran tentang alam ya, tentang dunia, tentang agama, tentang ilmu umum juga. Harusnya bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena sudah menjadi pakem siapapun di dunia ini bahwa waktu itu tidak akan kembali, kecuali para Naruto itu yang bisa masuk ke waktu yang akan datang maupun waktu yang setelah berlalu. Dan dunia kita adalah dunia nyata, dan kita memiliki Tuhan yang Maha Esa yang mengatur alam semesta ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah usaha, dan jangan lupa terus beribadah dan berdoa. Semoga kita semua selalu dilancarkan rezekinya ya para sahabatku semua. Inilah yang saya babar saat ini adalah dari nama dapur tombak koro welang ya. Dan sebenarnya tombak koro welang ini sudah ada sejak zaman pewayangan, dan tombak koro welang ini perubahan dari seorang satria, dan itu akan saya babar pada video-video episode selanjutnya. Semoga panjenengan semua kerasan dan babaran ataupun review saya tentang tombak koro welang bisa menambah ilmu dan wawasan seni budaya Nusantara ya. Koro welang dalam pakeris, dalam dapur keris biasanya ada dalam lok 13, tapi dalam tombak, dalam buku tombak itu ada 3 ya. Tombak koro welang itu dimulai dari lok 9, lok 11, dan lok 13. Kalau ini adalah lok 13, mari kita hitung bersama-sama ya. Ini sudah mulai ada lok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Maka tombak ini adalah masuk dalam dapur koro welang, dan estimasi era pembuatan mungkin di era Mataram, belum sepuh-sepuh banget lah. Tapi yang intinya karena saya hobi dengan pusaka, sudah bisa menanting dan memilikinya sebuah tombak di era kerajaan, sudah berbangga hati karena era produk jadul sudah mantap dan sebagus ini. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah ucap kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.